banyak di kalangan anak-anak itu kecewa dengan orang tuanya. Di saat orang tua kerja dan sibuk, anak-anak mampu untuk mengerti, oh iya, dia mencari nafkah untuk keluarga. Tetapi pada saat kita mempunyai waktu luang, itu pun tidak kita berikan kepada anak-anak kita. Tetapi kita habiskan dengan apa? Dengan bermain HP, media sosial. Setiap ada anak datang ingin mendapatkan juga sapaan daripada kita, langsung kita tepis dan mengatakan, di sana saja, Bapak lagi kerja. Bayangkan, sudah kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, masih dianggap kerja juga di rumah di hari Sabtu dan hari Ahad. Tidak diluangkan waktu untuknya. Padahal anak butuh disapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir dalam kajian duha kita ini, yang dimana tema yang akan kita hantarkan bersama adalah menyangkut tentang bahasa cinta untuk anak-anak kita. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta dapat memberikan dampak kebaikan untuk kita di dunia ini, terutama untuk mendidik anak-anak kita agar supaya mereka bisa menjadi generasi terbaik. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, tentunya anak-anak kita butuh yang namanya kasih sayang. Dan bentuk kasih sayang kita itu dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa-bahasa cinta. Bahasa cinta ini bukan hanya sekedar dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk verbal, tetapi juga dapat dalam bentuk perhatian kita, kelapangan waktu untuk mereka, perhatian yang kita berikan kepada mereka, dan hal-hal yang lain yang menunjukkan bahwasanya kita cinta dan sayang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menyangkut tentang anak ini. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak atau keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi anak adalah merupakan perhiasan, dan anak juga adalah merupakan penyujuk mata, penentram jiwa bagi orang tuanya. Oleh karenanya kita sebagai orang tua perlu untuk memberikan sayang dan cinta kita kepada anak-anak kita. Dan wujudnya jamaah sekalian, jika betul kita cinta dan sayang kepada anak-anak kita, maka perlu untuk kita buktikan. Kita buktikan dalam bentuk apa? Yang pertama adalah, kalau betul kita sayang kepada anak kita, maka terimalah dia itu apa adanya. Jadi anak-anak yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita terima anak tersebut, kehadirannya yang merupakan nikmat tersebut. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dialah Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi. Dia menciptakan apa-apa yang diinginkannya, memberikan anak perempuan kepada siapa yang diinginkan, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang diinginkan, memberikan anak laki-laki dan anak perempuan kepada siapa yang diinginkan. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa anak ini, maka
terimalah dia itu apa adanya. Diberikan anak perempuan, alhamdulillah. Diberikan anak laki-laki, alhamdulillah. Diberikan anak laki-laki dan perempuan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap anak yang terlahir, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, itu lengkap dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak tersebut. Bukti cinta kita kepada anak-anak kita yang kedua adalah lindungi dia dari azab api neraka. Bukan hanya penerimaan kepada mereka, tetapi didik, bimbing, bina, arahkan mereka agar supaya menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia dapat selamat di dunia dan nanti di akhirat kelak mereka itu juga selamat dari azab api neraka. Dan ini adalah merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala embankan di pundak daripada orang tua atas nikmat anak tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Inilah visi pembinaan kita. Inilah visi kita membimbing, membina, mengarahkan anak-anak kita agar supaya dia selamat di dunia dan nanti di akhirat dia juga selamat dari azab api neraka. Kemudian yang berikutnya adalah kalau betul kita cinta kepada anak kita, maka doakan ia selalu. Doakan. Doa adalah wujud rasa cinta kita kepada anak-anak kita. Doa-doa yang tulus daripada orang tua. Dalam pembimbingan dan pembinaan mereka ditambah dengan munajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan unsur yang utama dalam bahasa cinta kepada anak-anak kita itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita ini bisa menjadi teladan yang baik kepada mereka. Ini bukti cinta. Kalau kita ingin anak-anak kita berakhlak yang mulia, maka harusnya kita menjadi teladan yang baik di hadapan anak-anak kita. Sebab anak-anak kita itu salah satu cirinya adalah suka mencontoh. Mencontoh daripada apa-apa yang ada di sekitarnya. Maka bersyukurlah seorang anak kalau memiliki ayah, ibu yang taat ibadah kepada Allah, berakhlak yang mulia, beretika, beradab yang baik, maka itu pula yang akan dicontohkan anak-anak tersebut daripada orang tuanya. Jadilah teladan yang baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu perbuat? Betapa besar murka Allah apa yang kamu katakan lantas tidak kamu laksanakan. Ini membuktikan bahwasanya perkataan itu penting. Tetapi yang lebih penting setelah perkataan adalah perbuatan yang sesuai dengan perkataan tersebut. Kalau kata-kata yang keluar dari lisan kita berbeda dengan perbuatan kita, maka inilah yang terkadang ada daya tolak daripada anak-anak kita. Kita larang anak kita untuk tidak merokok, tetapi orang tuanya yang merokok. Kita larang anak kita untuk jangan sampai dia buang sampah sembarangan, tapi justru kita yang buang sampah sembarangan. Kita larang anak kita untuk berkata-kata kasar, berkata-kata keji, berkata-kata kotor. Namun setiap hari dia mendengarkan ungkapan kata-kata itu. Inilah yang akan dicontoh dan ditiru oleh anak-anak kita. Makanya kalau mereka tumbuh kembang dengan baik, dengan atmosfer lingkungan yang mendukung akhlak mereka, tingkah laku mereka, yang mereka lihat setiap harinya, maka insya Allah anak-anak itu juga akan tumbuh kembang dengan baik. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Setiap anak itu pada saat terlahir, mereka itu ibaratnya seperti kertas putih yang siap ditorehkan kalimat apa saja di atas daripada kertas itu. Dituliskan apa saja di atas kertas tersebut. Bahkan dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengeluarkan masing-masing kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Dalam artian anak-anak kita mudah sekali belajar dari apa yang dia dengarkan.
mudah sekali mencontoh dari apa yang dia lihat. Dan mudah sekali untuk merasa dari apa yang mereka rasakan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadilah teladan yang baik. Apa yang didengarkan anak-anak, itulah yang akan dia keluarkan lewat lisannya. Apa yang dia lihat, apa yang kita praktekkan di hadapannya, itu pula yang akan dicontoh oleh anak-anak tersebut. Maka jika betul kita cinta kepada anak kita, ingin menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, yang berharga dan bermanfaat untuk masa depannya, maka jadilah teladan yang baik. Tanda cinta dan bukti cinta kita adalah dengarkan ungkapan perasaannya. Anak-anak kita juga punya perasaan. Mereka juga peka. Ada juga yang mereka ingin sampaikan. Ada juga yang mereka ingin ungkapkan. Maka dengarkanlah. Jadilah pendengar yang baik di hadapan anak-anak kita. Itu tanda bahwasanya kita cinta kepada anak-anak kita itu. Kemudian apa? Berdialoglah dengannya. Dan tidak semua permintaannya perlu untuk kita penuhi. Kita lihat bagaimana kondisi mereka. Apakah sesuai apa yang dia minta dengan kondisi usianya atau kondisi daripada anak tersebut. Tidak semua permintaan itu patut untuk dipenuhi. Nah, termasuk juga adalah jangan pernah berputus asa dalam membimbing anak-anak kita. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kemudian ini sudah kita jelaskan yang lalu juga bahwa kebutuhan anak itu kan ada dua. Ada fisik dan ada psikis kejiwaan. Kalau dipadukan antara kedua hal ini, maka yang akan muncul adalah cinta dan kasih sayang. Nah, ini kebutuhan anak juga aman, bernilai, dihargai, dipahami, dicintai, dimengerti. Nah, jika kebutuhan anak ini kita dapat penuhi, maka yang akan muncul adalah anak akan merasa aman. Anak akan merasa dicintai, diterima, ya, dimengerti. Kemudian efeknya adalah anak akan berperilaku baik, manis, bahkan dia akan bahagia di masa kanak-kanaknya itu, di masa usia perkembangannya itu. Karena kebutuhan anak itu terpenuhi. Rasa aman, dihargai, dicintai, dimengerti. Ini yang terjadi. Kemudian anak akan tenang dan merasakan kedamaian serta kehangatan di dalam rumah tangga tersebut. Namun, jika kebutuhan kebalikannya, jika kebutuhan anak itu tidak terpenuhi, maka yang akan muncul adalah anak akan merasa gelisah. Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Merasa gelisah, merasa tidak aman. Bahkan yang paling parah kalau dia merasa tidak berharga sama sekali. Tidak berharga karena adanya penolakan daripada orang tuanya. Berapa banyak orang tua yang membuli anak-anaknya tanpa dia sadari. Ya, karena tidak adanya penerimaan terhadap anak tersebut. Dia berkata kepada anaknya yang masih kecil, kok kulitmu nak hitam? Kakakmu putih, adikmu putih, kenapa kamu hitam? Baku tukar barangkali di rumah sakit ini. Ini yang menyebabkan anak-anak merasa tidak berharga. Merasa kehadirannya itu tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan dianggap bahwasanya dia hanya menjadi sumber masalah bagi keluarga tersebut. Inilah jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Kemudian ujung-ujungnya adalah anak akan menjadi lebih manja gitu. Ya, lebih manja, boleh jadi bisa selalu minta untuk ditemani misalnya. Kemudian berulah untuk mendapatkan perhatian daripada orang tuanya. Nah, ini disebabkan karena kebutuhan anak itu tidak terpenuhi. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, maka di sini kami ingin menyebutkan beberapa bahasa cinta untuk anak kita. Bahasa cinta yang diharapkan oleh sang anak. Apa saja itu? Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, bahasa cinta yang pertama adalah luangkan waktu bersamanya. Jadi bahasa ini bukan hanya dalam bentuk verbal, dalam bentuk ucapan kata-kata. Tetapi luangan waktu yang dikeluarkan oleh orang tua, yang disediakan oleh orang tua untuk anak-anaknya, ini adalah merupakan bahasa cinta yang cukup penting, yang diharapkan oleh sang anak itu. Luangkan waktulah bersamanya, jamaah sekalian. Luangkan waktu ya untuk bermain dengannya, makan bersamanya. Bahkan kalau perlu,
menghantarkannya ke sekolah, mengajak dia untuk jalan-jalan, mengajak dia untuk rekreasi. Kesibukan kita mulai dari hari Senin sampai dari hari Senin lagi, jangan kita habiskan hanya untuk memburu harta. Ada anak kita di rumah, ada anak kita yang butuh luangan waktu perhatian. Bukan hanya yang kita luangkan waktu untuk kerja dan usaha saja, tetapi ada juga anak yang butuh mendapatkan atensi, perhatian yang sangat daripada orang tuanya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kesempatan waktu-waktu yang berharga, manfaatkanlah itu dengan baik. Bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan keluarga kita. Dari Senin sampai dengan hari Jumat misalnya kita kerja mencari nafkah, maka luangkanlah waktu di hari Sabtu dan di hari Ahad untuk bersama dengannya. Bermain-main dengannya. Dan dia butuh itu. Dia butuh perhatian itu. Bukan hanya dari bundanya saja, tapi dari ayahnya juga. Yang dia butuh itu. Kehadirannya, kehangatannya, perhatiannya. Jadi bahasa cinta bukan juga dalam bentuk uang saja yang kita berikan asupan makanan kepadanya. Penuhi semua kebutuhannya. Tidak. Tetapi juga waktu luang bagi kita. Itulah kenapa sampai jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Banyak di kalangan anak-anak itu kecewa dengan orang tuanya. Di saat orang tua kerja dan sibuk, anak-anak mampu untuk mengerti. Oh iya, dia mencari nafkah untuk keluarga. Tetapi pada saat kita mempunyai waktu luang, itu pun tidak kita berikan kepada anak-anak kita. Tetapi kita habiskan dengan apa? Dengan bermain HP, media sosial. Setiap ada anak datang ingin mendapatkan juga sapaan daripada kita, langsung kita tepis dan mengatakan, di sana misalnya, Bapak lagi kerja. Bayangkan, sudah kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, masih dianggap kerja juga di rumah di hari Sabtu dan hari Ahad. Tidak diluangkan waktu untuknya. Padahal anak butuh disapa, butuh disayang, butuh untuk dimengerti. Itulah kenapa sampai ada anak-anak ya, yang terkadang tiba-tiba menangis, tiba-tiba dia melakukan hal-hal yang butuh perhatian daripada orang tua, karena dia ingin merasakan kehangatan itu. Ini jamaah sekalian, luangkan waktu untuk bersama-sama dengannya. Ada satu pengalaman yang diceritakan oleh salah seorang pengurus masjid ya yang pernah sempat kami wawancarai. Saya bertanya kepada bapak itu, beliau sudah pensiun. Beliau, saya tanya, berapa anaknya Pak? Dia katakan ada 3 dan semuanya perempuan. Nah, rupanya beliau sudah pensiun dan anaknya yang 3 ini sudah menjadi dokter semuanya. Artinya sudah berkeluarga dan dokter ya, dan sudah ada juga anaknya cucu daripada bapak ini. Saya sampaikan dengannya, bagaimana caranya bapak berkomunikasi, mendidik anaknya itu. Dia katakan, saya ini Ustadz adalah orang yang sangat sibuk. Bahkan pekerjaan saya menuntut saya untuk kerja pindah-pindah daerah, pindah-pindah provinsi. Sehingga anak-anak saya tidak ikut, bahkan mereka ya sekolah itu di daerah yang berbeda-beda juga. Lantas bagaimana caranya Bapak bisa mendidik anaknya sehingga, apalagi anak perempuan, 3 jadi semua. Ya, anak rajin ibadah kepada Allah, dokter pula. Alhamdulillah. Bagaimana caranya Pak? Dia katakan apa? Saya setiap hari meluangkan waktu saya untuk berkomunikasi dengan anak saya. Ini juga penting untuk Bapak Ibu yang punya anak mungkin jauh di kota sana, menuntut ilmu di negara atau di tempat yang lain, yang jauh daripada kita, jangkauan kita. Dan ini banyak sekali pertanyaan tentang itu. Dan ini salah satu di antara tips, ya, cara untuk mendidik itu. Dia katakan apa? Saya Ustadz setiap subuh, bangun subuh, itu saya telepon anak saya. Saya telepon anak saya. Ya, saya telepon yang pertama itu sebelum sholat subuh. Setelah itu saya tutup. Dan saya sebelum tutup saya sampaikan untuk saya akan menelpon setelah mereka itu sudah sholat subuh. Maka dia telepon kedua setelah sholat subuh. Kemudian dia tanya tentang kabarnya. Dia tanya tentang itu. Dan sebentar saja teleponan itu. Nah, dan inilah yang membimbing anak saya itu sehingga bisa menjadi seperti ini. Padahal saya jauh daripada mereka. Saya bilang luar biasa Pak. Inilah satu tips sebenarnya yang patut untuk dicontoh. Kenapa? Saya tanya, itu kenapa Bapak menelpon di waktu subuh? Dia katakan apa? Karena di waktu subuh itu, Ustaz, itu kan pikiran masih terbuka, masih cerah.
Setelah istirahat pas bangun itu kan masih lapang kita punya perasaan. Belum ada beban-beban dunia yang membebani kita. Sehingga pada saat saya memberikan bertanya, kemudian saya memberikan arahan, bimbingan kepadanya, itu langsung masuk. Dan saya tidak menelpon di waktu siang, di waktu malam, tidak. Khusus untuk di waktu subuh itu. Saya bilang luar biasa, Pak. Inilah satu contoh yang baik untuk kita berikan perhatian yang sangat untuk anak-anak kita. Terkadang kita jamaah sekalian juga mengatakan, saya juga sering telepon anak saya, Ustaz. Tapi kenapa anak saya tidak mau perhatikan kata-kata saya? Karena waktu timing kita menelpon anak kita memang bukan di waktu yang tepat. Bahkan anak justru marah kalau kita telepon di waktu itu. Bayangkan kita telepon dia di jam 10, pada saat dia sementara kuliah misalnya. Atau sementara dia kumpul-kumpul dengan temannya, kita telepon misalnya. Ya sudah, langsung dimarahi kita. Kenapa Bapak menelpon sekarang? Ataukah di waktu sore misalnya, di saat dia main futsal atau apa dengan teman-temannya, tiba-tiba kita telepon. Inilah yang menyebabkan anak-anak itu terkadang marah. Bahkan dia tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan kepadanya. Maka timing juga ini penting jamaah sekalian. Luangkan waktu. Dan inilah yang terkadang kita kurang dari orang tua. Dianggap kita nanti punya waktu kepada mereka pada saat kita berikan uang dan uang kepadanya. Padahal luangan waktu itulah yang kita berikan kepada anak jauh lebih tinggi daripada materi yang kita berikan kepada anak-anak tersebut. Maka jamaah sekalian, luangkan waktu untuk bersamanya. Kalau perlu kita quality time, ada waktu-waktu yang sangat berkualitas. Kapan itu? Di waktu makan. Makanlah bersama dengan anak-anak kita. Kita sendokkan makanan, kita serahkan atau dia ambil sendiri dan sambil kita berdiskusi dengannya, bercanda dengannya. Itu juga butuh anak-anak perhatian. Ini jamaah sekalian. Ataukah mendidik anak-anak di atas kendaraan. Ada contoh juga yang lain, ya. Ada orang tua yang menyampaikan kepada kami bahwa dalam satu pekan itu, Ustaz, kami memang siapkan waktu satu malam, yakni di malam Ahad, untuk mereka curhat dengan kami. Jadi curhatannya itu adalah menyangkut tentang apa yang mereka telah rasakan selama sepekan. Baik menyangkut bagaimana perhatian orang tua, bagaimana kondisi di sekolah, guru-gurunya, dan lain sebagainya. Mereka curhat di malam itu. Nah, kumpullah mereka dan mereka cerita, dan orang tua ini mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh anak-anak tersebut. Luangan waktu inilah yang sangat utama dan penting sebenarnya untuk anak-anak kita. Jamaah sekalian sangat berbahagia, ini bahasa cinta yang pertama adalah luangkan waktu bersamanya. Yang kedua adalah kata-kata positif. Nah, ini sudah dalam bentuk verbal. Kata-kata positif, pujian, dan dukungan. Ini juga penting untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Sebab kata-kata itu akan memotivasi anak-anak kita. Kata-kata ya, pujian, jangan kita abaikan perbuatan baik daripada anak kita. Kecuali kita memberikan komentar kepadanya. Ya, jangan kita lepaskan itu. Atau kita lihat kebaikannya, sebentar kita sampaikan kepada saudaranya. Alhamdulillah tadi rumah kita bersih ini karena ada salah seorang di antara kalian ini yang sudah membersihkannya. Alhamdulillah. Abah ini sudah tahu, bapak sudah tahu siapa anak itu. Ini akan menyebabkan anak ini termotivasi dengan pujian. Kalau dia melakukan kebaikan, langsung kita angkat jempol kita. Bagus, nak. Ya, kalau dia menyampaikan nilai-nilainya, kita katakan, wih, hebat. Itu adalah merupakan bahasa cinta yang diharapkan sang anak. Penuh dengan komentar dan komentar dari apa yang mereka kerjakan atau mereka lakukan. Maka kata-kata positif, pujian, dukungan, itu sangat penting. Sehingga orang tua ini bukan hanya sekedar sebagai orang tua saja, tapi fungsi orang tua salah satunya adalah memotivasi anak. Motivator yang ulung harusnya adalah orang tuanya itu sendiri. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, ini ya, ini juga kita sudah bahas, hindari kata-kata yang sudah jadi gaya populer di kalangan masyarakat kita. Memerintah, meremehkan, membandingkan, melabeling anak-anak dengan kata-kata yang tidak baik kepada mereka. Mengatakan kepadanya si bodoh misalnya, ya, si bandel, si nakal, si jorok, si pembohong, si penakut. Terkadang kita labeling anak kita seperti itu. Akhirnya apa? Itu tertanam di kepalanya. Si bodoh. Muncullah dalam perasaannya, oh memang saya bodoh. Oh memang saya bandel. Oh memang saya nakal. Oh memang saya anak yang jorok. Memang saya anak pembohong. Padahal semua tingkah laku anak yang terkadang mengesalkan kita,
itu tidak permanen. Tetapi dia akan dinamis. Makanya jangan labeling anak-anak dengan kata-kata itu. Karena dia akan berubah. Dan bukan berarti pada saat kita melabeling anak itu dengan kata-kata si bodoh, si penakut, dan lain sebagainya, langsung dia berubah menjadi anak yang pintar. Tidak. Karena dia butuh proses yang begitu panjang. Labeling inilah yang perlu untuk kita jauhkan. Melabeling anak-anak kita. Ya. Ada pengalaman berharga, ya. Ada teman yang waktu SD 2 kali tinggal kelas. Tapi setelah beberapa puluh tahun baru ketemu, rupanya dia sudah jadi anggota dewan. Maka ditanyalah, kok bisa jadi anggota dewan? Padahal dulu waktu SD 2 kali tinggal kelas. Apa dia bilang? Ustadz, saya ini bukan seperti yang dulu lagi. Itu jamaah sekalian. Ada perubahan yang terjadi. Jadi jangan dianggap apa yang ada yang di masa lampau sama dengan apa yang ada di masa sekarang. Maka hindarkanlah melabeling, mengancam, menyindir, menyalahkan, membohongi, mendikte, ya, mengeritik, menghibur yang dengan cara berbohong kepadanya, membahas ulang tentang kesalahan-kesalahan anak. Ini juga perlu untuk kita hindarkan gaya-gaya populer semacam ini. Ya, gaya bahasa yang populer yang justru melemahkan dan merendahkan anak itu. Nah, sentuhan fisik secara verbal dan non-verbal. Ini juga penting ini. Ya, sentuhan-sentuhan fisik secara verbal dalam bentuk ucapan kata-kata, ya, ataukah non-verbal secara fisik misalnya tepukan bahu, usapan di kepala anak itu, ya, tepukan bahu bagus. Nah, itu menyebabkan anak-anak itu gembira gitu. Menyebabkan anak-anak itu akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Usapan kepala, senyum. Senyum kepada anak-anak kita. Ya, guru-guru di sekolah ketemu dengan anak, senyum. Walaupun kita belajarnya mungkin lewat Zoom sekarang, senyum dengan anak-anak kita. Senyum yang tulus, tatapan mata, kedipan mata, ekspresi wajah, acungan jempol. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk fisik, ya, yang non-verbal, tetapi justru memberikan kenyamanan kepada anak itu. Ataukah dalam bentuk verbal, seperti tadi yang kita sebutkan, pujian, dorongan, komentar positif, ungkapan-ungkapan kekaguman kepadanya. Ini juga adalah merupakan bahasa-bahasa cinta yang sangat diharapkan oleh anak-anak itu. Ataukah dia bisa dalam bentuk materi misalnya, semisal hadiah kepadanya, atau fasilitas, ya, oleh-oleh, ya, dari ayah dan bundanya. Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Dan hindarilah perhatian-perhatian yang negatif. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yang 12 gaya populer itu, kita tambahkan misalnya perhatian positif dalam bentuk nonverbal seperti pengabaian, kibasan tangan, kemudian cibiran, pandangan sinis. Ya. Bayangkan kalau dipandang dengan sinis, ya, pukulan, tendangan, dorongan kepada anak-anak kita. Ini yang tidak diharapkan oleh anak-anak. Memang dia bersalah, tetapi jangan dikecamnya. Jangan sampai didorong, dipukul, diinjak, dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian sangat berbahagia. Ataukah dalam bentuk verbal misalnya. Celaan, hinaan, panggilan buruk kepadanya. Atau cerita keburukan di depan orang lain menyangkut tentang anak-anak kita. Ini juga yang tidak diharapkan oleh anak itu. Nah, jamaah sekalian sangat berbahagia. Kemudian yang berikutnya adalah jujur dan menepati janji. Yang lain lagi adalah jadilah contoh teladan yang baik di hadapan anak-anak kita. Kemudian dalam berkomunikasi kepadanya, hal yang perlu untuk kita perhatikan adalah memberi nama yang baik untuk anak-anak kita. Karena nama itu adalah merupakan doa dan kita akan memanggil dia setiap hari, setiap waktu. Kita panggil namanya dan kalau namanya baik, bahkan dia adalah merupakan doa, maka itu akan menghantarkan kebaikan kepada anak itu. Apalagi jamaah sekalian adalah memanggil anak dengan julukan-julukan yang baik. Berikanlah julukan-julukan yang baik. Di dalam Al-Quran banyak sekali dicontohkan. Ya bunayya, wahai ananda. Ya gulam, wahai anak. Berikanlah, memanggil dengan julukan-julukan yang baik. Bukan si kurus, si pesek, atau apa. Kita berikan kepada anak-anak kita dengan panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan. Dalam ayat Allah berfirman, وَلَا تَدَابَزُ بِالْأَلْقَابِ. Jangan memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk, sebutan-sebutan yang jelek. Nama anak kita ada, panggil dengan namanya. Jangan panggil berdasarkan bentuk hidungnya. Atau berdasarkan warna kulitnya misalnya. Jangan, panggil dengan namanya gitu.
Kalau ada anak-anak yang lain memanggil anak kita dengan panggilan-panggilan atau julukan-julukan yang buruk, maka kita sebagai orang tua langsung menyampaikan, ada namanya, nak. Ya, jangan panggil dengan itu, ada namanya. Panggil dengan namanya. Agar supaya anak itu bangga dengan namanya tersebut. Karena nama mewakili anggota tubuh daripada orang itu. Kemudian yang berikutnya adalah pendengar yang baik, antusias dan merespon. Jadi kalau anak berbicara dengan kita, tolong dengarkan dia. Antusias, serius kita mendengarkan. Bahkan kita merespon dengan responan yang baik. Cukup dengan respon-respon yang singkat-singkat, yang gampang. Oh, begitu ya. Wih, hebatnya. Gitu jamaah sekalian. Oh, kok begitu? Ah, itu. Dengan kata-kata yang singkat, yang tidak usah terlalu banyak komentarnya, justru itu yang disenangi. Jangankan anak-anak. Suami istri saja. Istri itu sangat apa? Kalau kita ingin dicintai oleh istri kita, disayangi oleh istri kita, bahkan diperhatikan oleh istri kita, maka perhatikan pula lah setiap dia berbicara. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya laki-laki itu kalau berbicara, ya, dia mengeluarkan kata di mulutnya itu dalam setiap hari itu sekitar 7.000 kata. 7.000 kata saja. Tapi kalau perempuan itu, ya, mengeluarkan kata setiap hari 20.000 kata. Ya, 20.000 kata. Makanya laki-laki itu, ya, kalau dia berangkat ke kantor, dia habiskan kata-katanya di kantor itu 7.000. Pas pulang ke rumah, sudah habis kata-katanya. Pas pulang ke rumah, ketemu dengan istri yang belum keluar 20.000 kata. Bayangkan itu. Ya, makanya pada saat istri bertanya, bagaimana di kantor? Biasa aja. Sudah makan siang? Sudah. Langsung istri mengatakan, garingnya. Langsung update status. Aduh, suamiku ndak seru. Misalnya begitu. Itu kenapa? Karena memang istri belum keluar 20.000. 20.000 kata. Itulah kenapa sampai yang jadi guru TK itu kebanyakan perempuan. Bahkan tidak ada laki-laki. Nah, andaikan laki-laki guru TK, waduh, bisa benjol-benjol anaknya orang, patah-patah anaknya orang. Kenapa? Karena kata-kata yang keluar itu singkat sedikit. Beda dengan perempuan, panjang ceritanya. Ayah, kenapa itu daun warna hijau? Jawaban bapak itu singkat, padat, menyakitkan. Kenapa daun warna hijau? Karena memang. Nah, itu jamaah sekalian. Ya, coba kalau ditanya ibu, bunda, kenapa daun warna hijau? Langsung dia jawab itu. Oh, itu daun nak karena ada klorofilnya, zat hijau daunnya. Itu hasil fotosintesis. Nah, apa juga? Nah, tahu kan itu anak. Tapi dijawab panjang, anak-anak lebih senang bertanya kepada mamanya daripada kepada bapaknya. Kenapa? Karena kata-katanya singkat. Makanya kalau kita suami ingin dicintai oleh istri di rumah, anulah, apa itu? Jadilah pendengar antusias dan merespon. Walaupun sedikit-sedikit. Jadi pas datang istri, bagaimana di kantor? Alhamdulillah baik. Sudah makan siang? Alhamdulillah sudah. Baru tanya dia. Kan belum keluar 20.000. Tanya, kalau kita, Bu, di rumah bagaimana? Maka dia bicaralah. Ya, pas dia bicara kita bilang, weh, gembira sekali itu ibu, istri. Maka Anda akan disayang oleh istri. Jadi jadilah pendengar yang baik, antusias dan merespon. Karena itu yang dibutuhkan oleh manusia dalam berkomunikasi. Bukan hanya kita saja yang selalu ingin didengar, tapi juga jadilah pendengar yang baik. Empatilah kepada orang yang berbicara dengan kita. Bayangkan ada anak-anak yang sudah bermasalah di sekolah. Tanya, ayo nak ngomong nak. Terus terang saja nak, kenapa sampai begini ini yang terjadi? Ayo nak, Bapak akan menerima apa adanya setiap apa yang kau sampaikan. Pas anak itu mengatakan dalam hatinya, oh kalau begitu saya sampaikan saja deh. Karena sudah ada garansi tadi bahwa dia mau mendengar dengan baik. Tapi pas anak itu menyampaikan, begini Pak, sebenarnya masalahnya adalah baru satu disebutkan, langsung kita menimpalinya. Makanya gitu ya. Makanya itu yang terjadi. Makanya anak-anak kebanyakan lebih suka berbohong. Karena bohong selamat. Jujur, aduh. Ya, 2 tahun dicerita kejujuran itu. Nauzubillah min zalik. Jadilah pendengar yang baik, antusias dan merespon. Agar supaya apa? Anak-anak kita, ya, dalam berkomunikasi, mereka mendapatkan bahasa-bahasa yang baik itu. Jamaah sekalian, sama berbagi, apalagi berdialog dengannya. Ini juga yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, apalagi kalau dia sudah remaja.
Makanya sisihkan waktu sebelum mereka tidur, kumpul-kumpul dengan anak-anak kita yang remaja. Maka dia akan ngomong gitu, ikut juga adiknya, dia akan bicara dan jadilah pendengar yang baik di situ. Berdialoglah dengannya. Sapalah dia, bagaimana kabarnya dan lain sebagainya. Jangan jadikan rumah kita hanya seperti bioskop. Tahu bioskop? Sama-sama di dalam teater itu, dalam bioskop itu. Tapi nontonnya itu, fokusnya mereka sama tetapi tidak ada interaksi satu dengan yang lain. Jangan jadikan rumah kita hanya seperti bioskop. Ya, seperti bioskop. Jadi ada televisi, sudah nonton sama-sama. Ya, tidak ada interaksi satu dengan yang lain. Akhirnya tidak terjadi kontak dalam komunikasi itu. Atau menjadikan rumah laksana seperti hotel. Hanya sebagai tempat tidur saja. Kemudian setelah itu beraktivitas pulang seperti tidur lagi. Seakan-akan tidak ada hubungan antara satu kamar dengan kamar yang lain. Nauzubillah min zalik. Ya, kemudian yang berikutnya adalah ini, ya. Masih dalam hal komunikasi, memberikan hadiah kepadanya. Jadi, memberikan hadiah kepadanya, kalau dia berprestasi, kasihlah hadiah. Dan itu yang akan menyejukkan perasaan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh anak-anak kita, dan kita betul cinta kepada anak-anak kita, saling memberikan hadiahlah. Tahadu tahabu. Ya, saling memberikan hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Sama contoh suami istri juga begitu. Saling memberikan hadiah. Ada ibu yang mengatakan, Ustadz, saya 17 tahun menikah belum pernah ada hadiah, Ustadz. Ya, inilah yang masalah. Tahadu, tahabu. Jadi kalau kita ingin rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, salinglah memberikan hadiah. Dan hadiah ini tidak perlu yang mahal-mahal, tidak perlu yang mewah, dan tidak perlu juga kita rencanakan setiap bulan kita kasih. Jangan juga, karena itu manre ongkos jamaah sekalian. Itu juga menambah income. Ya, sewaktu-waktu, namanya hadiah sewaktu-waktu. Ibaratnya seperti tanaman rasa cinta kita siram tiap hari itu tanaman. Ya, tiap hari kita siram itu tanaman, tapi jangan juga sepanjang waktu disiram karena akan mati juga. Ya, ada waktu-waktu tertentu, tapi setiap hari kita siram. Tetapi yang namanya hadiah itu ibaratnya seperti kita memberikan pupuk kepada tanaman itu. Seperti pupuk. Apakah pupuk tiap hari kita berikan? Tidak, itu sekali 6 bulan atau sekali setahun kita memberikan pupuk. Sebegitu pula lah hadiah itu. Jadi kalau kita pulang kerja misalnya, singgah-singgahlah ke toko. Belilah coklat misalnya, karena yang disukai istri kita adalah coklat. Jadi pas kita pulang, ya kita sembunyi coklat itu. Sewaktu mau tidur kita sampaikan, istriku sayang, jangan dulu tidur. Kenapa? Ada surprise. Surprise apa? Nah, bukan hari ulang tahun saya ini. Dan tidak ada juga perasaan yang aneh-aneh di tanggal ini. Langsung kita munculkan coklat kita. Tedeng, gitu ya. Wah, istri kita mengatakan, weh coklat, mari berikan. Kita bilang apa? Jangan, belum. Ada passwordnya. Sebelum diambil ada passwordnya. Apa passwordnya? Cium dulu. Misalnya begitu. Itu kan bisa menghangatkan suasana. Jadi ini jamaah sekalian. Jadi memberikan hadiah. Kita pulang dari kantor misalnya, singgahlah beli gorengan. Anak-anak juga siap dengan sudah mandi, siap. Kenapa? Karena pangeran akan pulang ke rumah dari peperangan gitu ya. Pas datang, alhamdulillah anak-anak diberikan gorengan. Itu gembira sekali. Ini kita pulang kosong. Makanya anak-anak tidak tahu lari kemana semuanya. Kita tanya, mana anak-anak ini? Kok tidak sambut saya? Tidak tahu kemana. Panggil dulu. Karena orang tua itu senang sekali kalau disambut dengan anak-anaknya. Pas datang anak-anak, kenapa kok tidak sambut bapak? Saya bilang apa? Bapak pance. Tidak ada di bawah apa-apa. Kering. Apa yang mau disambut juga? Maka oleh-oleh itu juga penting loh itu. Ya. Memberikan hadiah dan itu takliful qulub. Itu kesatuan hati yang luar biasa. Kencang di situ. Walaupun cuma sekali kita berikan, orang akan ingat sampai mati jamaah sekalian. Memberikan hadiah kepada orang. Dan itu akan dikenang-kenang terus. Walaupun tidak begitu mahal, walaupun sedikit tetapi cukup berkesan. Nah itu ya, memberikan hadiah. Ini bahasa cinta. Umi, saya ranking 2 loh. Apa hadiahnya? Sabar saja nak ya. Bersyukurlah kepada Allah karena kamu ranking 2. Ya Allah ya Rabbi. Jamaah sekalian sangat berbahagia. Jadi memberikan hadiah kepada anak-anak kita.
Kemudian apa lagi? Hadir saat anak sakit. Hadir kita. Ya, jadi pada saat anak sakit, hadirkan diri kita di situ. Sayang dia, belai dia, bahkan perhatian kita jauh lebih besar kepada anak kita yang sakit daripada yang sembuh. Ya, apa yang sehat-sehat mengatakan, kenapa yang sakit dikasih ini, dibelikan itu? Karena dia sakit. Lantas kenapa dia diberikan? Kalau kamu juga diberikan sakit kau juga. Nah, biasanya begitu. Jadi kita 2 kali, bahkan 3 kali perhatian kita. Kenapa? Anak sakit itu butuh yang namanya perhatian. Ya, cuma inilah yang aneh, kalau tetangga kita sakit, baru kita bawakan dia ikan bakar lah, sate. Nah, dia tidak bisa makan itu. Justru yang makan adalah penjaganya. Apalagi waktu dia sedih, hadirlah di waktu dia sedih. Apalagi hadirlah di saat dia unjuk prestasi. Hadirlah di saat dia unjuk prestasi. Maka bahasa cinta yang kita berikan kepada anak-anak itu insya Allah akan memberikan kebaikan pula kepada diri kita. Pada saat anak unjuk prestasi, ya misalnya dia alhamdulillah diamanahkan oleh sekolahnya untuk baca surah-surah pendek atau hafalan harian misalnya. Pada saat ada acara tertentu, maka dia tampil dan kita hadir di situ. Kalau perlu kita foto anak kita. Kalau perlu kita ambil gambarnya. Masya Allah, bagus. Nah itu ya, unjuk prestasi. Ini anak sudah tampil, orang tuanya tidak hadir. Dia pulang, aduh bapak, mama, kenapa tidak hadir padahal saya? Biasa gitu. Kan ada banyak ustaz. Ini yang menyebabkan anak-anak akan sedih, jamaah sekalian. Jadi hadirlah di saat-saat yang genting dan penting untuk anak-anak kita itu. Dan yang terakhir, jangan pernah lupakan yang namanya doa. Jangan lelah mendoakannya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan anak-anak kita. Ini juga adalah merupakan bahasa cinta untuk anak-anak kita. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, demikianlah yang sempat kita sampaikan di kesempatan taklim duha ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita di dalam mendidik anak-anak kita agar supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang nantinya ke depan menjadi generasi terbaik untuk bangsa, negara, bahkan terutama adalah untuk agamanya.